Indonesia, rumah bagi 249 juta jiwa yang terpisah oleh atap yang membatasi antara orang kaya dan orang miskin. Dengan 44% populasinya yang hidup di daerah urban, Indonesia menduduki urutan ke-46 untuk negara dengan perekonomian yang terbaik, dengan pendapatan negara 295 triliun pada tahun 2016. Namun, di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara yang kaya akan penduduk miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diayu Ambarini dari Universitas S.A. Unggul Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat guna memenuhi tugas akhir semester dalam mata perkuliahan Pendidikan Pancasila. Berlama-lama, langsung saja saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang berada di dekat rumah saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bisa kita mulai wawancaranya? Bisa. Pertama-tama, apakah Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Keke. Baik Ibu Keke, selain berdagang, apakah Ibu ada kegiatan lainnya sehari-hari? Saya cuma ibu rumah tangga aja. Baik, Ibu Keke, saya ingin bertanya, apakah Ibu tahu bunyi dari sila Pancasila kelima? Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Lalu saya ingin bertanya, apakah Ibu tahu makna dari sila kelima tersebut? Maknanya pemerintah ataupun siapapun harus adil untuk semua masyarakat, entah itu kalangan menengah ke atas ataupun kalangan menengah ke bawah. Iya. Lalu, apakah menurut Ibu pemerintah saat ini sudah menerapkan keadilan tersebut? Kalau menurut saya belum sih. Bisa Ibu jelaskan kenapa belum? Karena menurut saya selama saya tinggal di Indonesia ataupun di daerah sini, banyak banget masyarakat sekitar sini belum ada yang mendapatkan bantuan seperti BLT ataupun sembako-sembako yang selama ini pemerintah bagi-bagi. Baik. Lalu, apakah Ibu sendiri sudah merasakan keadilan tersebut? Belum sama sekali. Maksudnya belum itu gimana ya Bu? Karena selama ini kan yang saya nonton di berita, saya cuma bisa melihat pemerintah bagi-bagi sembako ataupun BLT ataupun UMKM untuk pedagang-pedagang, tapi saya sendiri yang berjualan warung seperti ini, saya belum mendapatkan bantuan UMKM ataupun sembako. Berarti dari pertama pandemi ini Ibu belum merasakan bantuan sosial itu? Belum sama sekali. Harusnya kan pemerintah kan adil buat masyarakat semuanya, jadi semuanya harus bagi rata, harus mendapatkan gitu. Berarti dari situ Ibu bisa menyimpulkan bahwa pemerintahan itu tidak adil? Iya, masih kurang adil. Baik, lalu yang terakhir, apa harapan Ibu ke depannya agar pemerintahan di Indonesia ini menjadi negara yang adil? Harapannya supaya pemerintah bisa lebih adil lagi untuk semua masyarakat. Jangan cuma di daerah-daerah yang tertentu aja, tapi tapi pemerintah bisa langsung terjun ke tempat-tempat terpencil seperti ini gitu. Iya benar, baik. Udah cukup sekian Bu wawancaranya, terima kasih atas waktunya ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sekarang saya akan mewawancarai salah satu warga lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa saya minta waktunya sebentar? Bisa. Pertama-tama bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Anton. Baik Bapak Anton, apakah kegiatan Bapak sehari-hari? Saya karyawan swasta. Baik, saya ingin bertanya boleh? Boleh. Bapak tahu apa bunyi sila kelima? Tahu. Bisa disebutkan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, apakah Bapak tahu makna dari sila kelima tersebut? Maknanya negara kita, pemerintahan kita harus adil sama rakyatnya sendiri, sama warganya. Pemerintah saat ini apakah sudah menerapkan keadilan tersebut Pak? Belum keadilan sekarang ini. Berarti menurut Bapak belum adil ya? Ya belum. Karena kenapa tuh Pak belum adil? Ya selama ini ada bantuan dari pemerintah, cuma tidak sampai ke warganya. Berarti kurang merata gitu Iya, ya kurang Pak? merata. Lalu harapan Bapak ke depannya untuk Indonesia menjadi negara yang adil itu apa? Yang harapannya adalah pemerintah harus
perhatikan warga-warga yang menengah ke bawah aja, biar semua adil aja. Baik, terima kasih Bapak Iya. atas waktunya. Ya. Saya akan mewawancarai masyarakat yang ketiga. Langsung saja saya akan mulai wawancaranya. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Maaf ganggunya sebentar ya Bu. Iya, Bisa kita mulai wawancaranya? boleh, silakan. Pertama-tama saya ingin Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa? Assalamualaikum, saya Ibu Niken. Bisa. Baik Ibu Niken, selain berdagang, apakah ada kegiatan selain sehari-harinya yang Ibu lakukan? Saya hanya berdagang dan mengurus 3 anak saya, Mbak. Oh baik. Ibu Niken, saya ingin bertanya, apakah Ibu tahu bunyi dari sila Pancasila yang kelima? Sila Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Apakah Ibu tahu makna dari sila kelima tersebut? Makna dari sila Pancasila yang kelima yaitu masyarakat harus mendapatkan keadilan secara merata, Mbak, tanpa membanding-bandingkan status sosial yang ada. Iya. Lalu menurut Ibu, apakah pemerintah saat ini sudah menerapkan keadilan tersebut? Kalau menurut saya sih belum ya, Mbak, karena kita lihat dari lingkungan sekitar aja, masyarakat yang atas aja ada yang mendapatkan bantuan, sedangkan yang bawah tuh jauh dari kata bantuan, Mbak. Berarti pemerintah belum adil ya Mbak? Iya, Menurut betul. Ibu. Iya. Lalu apakah Ibu sendiri sudah merasakan keadilan tersebut? Belum, Mbak, karena saya berdagang kecil seperti aja belum mendapatkan bantuan sama sekali, Mbak. Berarti Ibu sendiri selama pandemi belum merasakan bantuan sosial dari pemerintah? Dari awal pandemi sama sekali belum mendapatkan bantuan apa-apa, Mbak. Baik. Lalu yang terakhir, harapan Ibu ke depannya untuk Indonesia agar lebih adil? Khususnya mungkin ya, Mbak, ya, untuk pemerintah sekitar gitu kayak RT, RW gitu, seenggaknya harus mencatat lebih detail masyarakat yang menengah ke bawah gitu, Mbak. Jadi biar adil semuanya mendapatkan bantuan gitu. Jangan hanya yang atas atau yang kenal dekat dengan pejabat sekitar yang mendapatkan aja gitu, Mbak. Pemerintah berarti harus lebih dalam mencari orang-orang yang patut untuk Iya, mendapat bantuan, betul, ya, Mbak? lebih teliti lagi lah, Mbak gitu. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Terima Iya. kasih, maaf mengganggu. Iya. Kesimpulannya yang saya dapat dari mewawancari 3 masyarakat tersebut adalah pemerintah saat ini belum adil dalam menerapkan bantuan sosial maupun lainnya kepada pemerintahan kecil, kepada masyarakat kecil, terutama mungkin pedagang dan yang lainnya. Mungkin yang saya lihat di TV-TV banyak sekali bantuan sosial yang pemerintah bagikan ke manapun itu, tetapi saya telah mewawancarai sendiri orang-orang terdekat saya, mungkin khususnya di dekat rumah saya, tetapi jawaban mereka yaitu pemerintahan belum adil dalam membagikan bantuan sosial tersebut. Jadi menurut saya dan saya harap pemerintah kedepannya lebih baik lagi dalam mencari atau membagikan bantuan sosial kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Saya Diayu Ambarini, sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.